dibantu sama polisi, mereka yang diribut pakai baju. Iya. Kok dibantu sama polisi? Karena orang masuk dari pintu belakang mereka. Masuknya ke pintu belakang. Ya. Itu orang demo sana maksudnya. Masuk pintu belakang boleh dimasukkan? Dimasukkan. Polisi itu. Iya. Iya kan? Boleh kan masuk itu? Jadi sebagian dimasukkan sama polisi. Dari pintu belakang. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Namanya Maksud Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Viral, puluhan orang antri pembagian jas alma mater samping mobil polisi lalu masuk ke gedung DPR. Sudah beberapa hari berlalu sejak demonstrasi mahasiswa pada Senin 11 April digelar, namun media sosial masih diramaikan dengan berbagai video di lokasi kejadian. Salah satunya seperti yang diunggah oleh akun Instagram @majeliskopi08. Mengutip keterangan di kolom caption, video ini juga sempat dibagikan oleh akun Twitter pakar telematika Roy Suryo pada Rabu 14 April malam hari. Video itu bukan memperlihatkan pemandangan mahasiswa yang berunjuk rasa maupun kerusuhan yang terjadi. Video itu justru menunjukkan antrian sejumlah orang menunggu pembagian jas alma mater. Ya, jas alma mater yang menjadi identitas mahasiswa kala beraksi tampak dibagikan kepada kerumunan orang yang diduga oknum masa demonstran itu. Beredar sebuah video oknum pendemo rame-rame antre menunggu pembagian jas alma mater berbagai warna. Tutur @majeliskopi08 sebagai caption unggahannya dikutip melalui redaksi pada Jumat 15 April kemarin. Bukan hanya perkara pembagian jas alma maternya, publik juga sangat menyoroti lokasi antrean tersebut. Pasalnya jas alma mater itu dibagikan di samping mobil polisi. Bahkan tampak pembagian itu diatur oleh beberapa orang yang berseragamkan polisi. Lalu setelahnya mereka yang telah mengenakan jas alma mater dipersilakan masuk ke gedung DPR RI. Dalam video itu tampak puluhan orang yang berkerumun di samping mobil polisi yang membawa kawat berduri. Mereka tampak menerima pembagian jas alma mater. Ada yang warna abu-abu, biru dan juga merah. Jelas @majeliskopi08 melanjutkan. Unggahan itu tentu langsung mendapatkan beragam respon dari warganet. Bukan hanya memicu berbagai spekulasi mengenai demo kemarin, warganet juga rupanya ikut meributkan soal sosok perekam video itu. Pasalnya ketika kamera dijauhkan terlihat sebuah topi loreng-loreng serupa seragam TNI di dashboard mobil yang melewati antrean itu, meskipun tidak terlalu jelas bordiran nama yang tertera di topi tersebut. Pengkhianatan demokrasi, kritik warganet. Penyamaran welcome di negeri Wanda Hamidah, Wakanda maksudnya, celetuk warganet lainnya. Yang videoin TNI ini, kata warganet, fokus pada sosok perekam video tersebut. Gitu sibuk demo ditunggangi, lempar manggis jambu ku dapat, sindir netizen lainnya. Itu mungkin dicegat Pak Polisi kalau tidak pakai alma mater dilarang masuk, makanya pada ambil alma maternya dalam tas, jelas netizen lainnya. Indomie telur itu kayaknya, seloroh warganet lain merujuk pada sosok intel yang disebut kerap berbaur di antara massa demonstran. Hingga artikel ini ditulis, belum ada keterangan pasti terkait dengan antrean jas alma mater tersebut. Selambat-lambatnya 2 hari setelah dilaksanakan aksi tertanggal 1 April tahun 2022. Kalau Jokowi diperpanjang 3 periode tanpa pemilihan, diperpanjang tahunnya, maka anggota DPR juga kan ikut kan?
karena sama-sama. Usia dia malu, karena dia akan dapat tambahan kekuasaan yang tidak berdasarkan pilihan rakyat. Padahal demokrasi bilang, Undang-Undang Dasar kita bilang, semua pemerintahan, semua dalam segala level harus dipilih secara demokratis. Artinya ada pemilihannya, bukan ditunjuk dan diperpanjang. Ini yang dikhawatirkan setelah Jokowi tidak lagi jadi presiden. Selesai dengan Undang-Undang Dasar 1945, masa jabatan Jokowi sebagai presiden berakhir pada 20 Oktober 2024. Tidak bisa dipilih lagi untuk periode ketiga, tidak bisa pula diperpanjang melalui penundaan pemilu. Pada hari itu presiden baru akan dilantik dan Jokowi kembali jadi rakyat biasa. Dia akan meninggalkan sejumlah proyek mercusuar yang mangkrak, ambisi pribadinya kandas. Lalu apa yang akan terjadi setelah Jokowi turun? Tulisan ini merupakan prediksi, hanya perkiraan tentang hal-hal yang mungkin berlangsung ketika Jokowi tidak lagi duduk sebagai presiden. Melihat begitu banyak kontroversi semasa menjalankan kekuasaan, tampaknya akhir masa jabatan Jokowi setelah Pilpres 2024 akan sangat menarik, lebih tepatnya sangat mendebarkan. Banyak sekali pertanyaan yang terkait keberhentian Jokowi sekitar 2,5 tahun lagi. Isu ini jadi lebih panas jika penerus Jokowi bukan orang yang dia inginkan. Bisa jadi presiden baru nanti adalah figur yang independen dari Jokowi dan bebas dari oligarki, yaitu presiden yang tidak akan melindungi Jokowi, keluarganya dan juga para Jokowernya, termasuk para buzzer yang selama ini merasa tidak tersentuh hukum. Apa yang akan terjadi? Bagaimana kira-kira nasib mereka selama ini menjilat Jokowi? Seperti apa kelanjutan karir politik Gibran dan Bobi? Bagaimana pula kelanjutan proyek-proyek yang berbasis ambisi pribadi Jokowi? Sebagai contoh, apa yang akan terjadi terhadap pembangunan IKN baru? Jawaban umumnya adalah situasi bisa sangat eksplosif, sebab pemerintahan Jokowi bakal mewariskan kekacauan ekonomi, sosial, politik. Sangat mungkin rakyat akan turun ke jalan-jalan berdemonstrasi. Rakyat akan menuntut pengusutan terhadap dugaan keterlibatan Jokowi dalam perbuatan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan pilpres, pelanggaran HAM, dan sebagainya. Sangat mungkin pula rakyat akan menuntut agar para menteri atau pejabat tinggi semasa Jokowi ditangkap, kemudian diadili. Ini bisa dipahami sebab ada sejumlah pejabat dengan kekuasaan besar yang bertindak sesuka hati mereka. Presiden baru yang memiliki komitmen untuk menegakkan hukum dan keadilan tidak mungkin akan menutupi kasus-kasus yang menyangkut kepentingan publik, yaitu kasus-kasus yang memakan korban manusia, lingkungan hidup, keuangan termasuk korupsi. Setelah tidak lagi duduk sebagai presiden, proyek-proyek ambisius pribadi Jokowi besar kemungkinan akan dibatalkan oleh presiden yang baru, termasuk proyek IKN di Kalimantan. Kemudian karir Gibran anak Jokowi sebagai wali kota Solo dan Bobi menantu Jokowi sebagai wali kota Medan hampir pasti akan sirna. Mereka ini bisa menjadi wali kota karena Jokowi sebagai presiden. Saya juga menduga kedua anggota keluarga Jokowi ini kemungkinan akan didesak mundur sekiranya mereka masih punya sisa masa jabatan setelah Jokowi turun pada 20 Oktober 2024. Masa jabatan Gibran dan Bobi resminya berakhir pada awal 2026. Besar pula kemungkinan rakyat akan menuntut agar KPK memeriksa dugaan KKN Gibran dan Kaesang. Ada dugaan pula mereka terlibat pencucian uang atau money laundry. Seterusnya, tentulah kemarahan rakyat akan diarahkan ke para pejabat, pemerintahan maupun BUMN, dan juga para buzzer. Mereka ini akan ikut terancam jika Jokowi gagal mendapatkan perpanjangan masa jabatan atau periode ketiga. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi terhadap orang seperti Denny Siregar, Abu Janda, Ade Armando, Mohtar Ngabalin, dan lain-lain. Mungkinkah mereka akan dikejar-kejar oleh mangsa rakyat? Wallahu a'lam.